David De Gea diklaim kiper terbaik di Serie A musim ini. Mantan kiper Italia yakni Marco Amelia memberikan pujian bagi dampak besar yang diberikan oleh David De Gea sejak kedatangannya ke Fiorentina di musim ini. Dampak De Gea bagi klubnya bisa terlihat dari kesebelasan La Viola yang saat ini menempati posisi keempat klasemen Serie A dengan koleksi 28 poin dan hanya tertinggal satu angka dari Napoli yang berada di puncak klasemen. Diego Simeone keluhkan format baru di Liga Champions. Manajer Atletico Madrid Diego Simeone menyebut format baru Liga Champions yang mulai diberlakukan di musim ini jauh lebih sulit dibandingkan musim-musim sebelumnya. Diego Simeone percaya bahwa perubahan format telah memberikan dampak besar di musim ini, di mana super komputer Opta kini memberikan peluang timnya yakni 55% untuk bisa mencapai babak 16 besar dan hanya menyisakan 1% untuk bisa mengangkat trofi UCL musim ini. Fonseca sebut Milan lebih bagus saat melawan tim besar. Paulo Fonseca menilai AC Milan sudah tampil bagus saat menghadapi tim-tim besar. Ia pun berharap Milan bisa konsisten saat melawan tim yang jauh lebih kecil. Milan mencatatkan sejumlah hasil bagus melawan tim-tim besar. Rossoneri mengalahkan Inter Milan dan juga Real Madrid serta imbang melawan Juventus. Meski demikian, Milan tak selalu meraih hasil positif saat melawan tim yang di atas kertas tidak lebih diunggulkan. Sporting Lisbon versus Arsenal, Gyökeres melembam kena sindir dari Gabriel. Victor Gyökeres melembam saat menghadapi Arsenal di ajang Liga Champions. Penyerang Sporting Lisbon tersebut disindir oleh Gabriel Magalhaes lewat selebrasi golnya. Arsenal sudah unggul 3-0 di babak pertama. Gabriel Martinelli, Kevin dan juga Magalhaes yang menjebol gawang Sporting Lisbon sebelum turun minum. Magalhaes bahkan melakukan selebrasi khas Gyökeres dengan menutup mulut dan wajah dengan kedua tangannya. Hal ini disinyalir sebagai sindiran kepada penyerang 25 tahun itu. Arsenal pun akhirnya menang dengan skor 5-1 di ajang Liga Champions. Barcelona berhasil kalahkan Brest. Barcelona sukses mengalahkan Brest dengan skor akhir 3-0 dalam laga matchday kelima Liga Champions. 2 dari 3 gol kemenangan Barcelona diborong oleh Robert Lewandowski, salah satunya lewat eksekusi penalti, dan 1 gol lainnya dicetakkan oleh Dani Olmo. Berkat hasil ini, Barcelona berhak naik ke peringkat kedua klasemen dengan koleksi 12 poin. Kena comeback usai unggul 3 gol, Pep Guardiola sebut Manchester City kena mental. Manajer Manchester City yakni Josep Guardiola kecewa berat timnya gagal menang melawan Feyenoord. Ia menyebut timnya rapuh sehingga mereka kehilangan keunggulan 3 poin. Di laga ini City sebenarnya unggul lebih dahulu dengan skor 3-0. Namun sayang performa dari The Citizen menurun di babak kedua sehingga mereka ditahan imbang dengan skor akhir 3-3. Pep Guardiola menyebut bahwa mental timnya tidak stabil di laga ini karena mereka menelan sejumlah hasil yang kurang baik belakangan ini. Manajer timnas Arab Saudi mundur usai dikalahkan Indonesia. Kekalahan Arab Saudi dari Indonesia pekan lalu membawa korban. Manajer Green Falcon mundur dari jabatannya. Manajer tim Hussein Al-Sadiq memutuskan mundur sepekan setelah kekalahan tersebut. Arab Saudi harus bergegas mencari pengganti dari Al-Sadiq, mengingat mereka akan berlaga di kualifikasi lagi di bulan Maret menghadapi Cina dan juga Jepang. Timnas Indonesia belum akan berhenti datangkan pemain keturunan. Timnas Indonesia tampaknya belum berhenti akan mendatangkan pemain keturunan pada beberapa waktu ke depan. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Ketum PSSI yakni Erick Thohir yang ingin terus memperkuat tim nasional. Saat ini Erick Thohir fokus mengurus naturalisasi dari Ole Romeni terlebih dahulu. Sebab saat ini memang Indonesia membutuhkan tenaga pada pos penyerang untuk 4 laga tersisa pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. PSSI urus kepindahan venue ke Solo untuk laga kandang Piala AFF. PSSI mulai mengurus administrasi perpindahan venue kandang Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Federasi memindahkan kandang dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ke Stadion Manahan Solo. Keputusan ini diambil PSSI untuk menjaga Stadion SUGBK dalam kondisi terbaik, sebab lapangan SUGBK belum pulih pasca perbaikan selama Indonesia menjalani laga kandang.
Steven Gerrard masih belum menyerah di Arab Saudi. Steven Gerrard dikecam oleh supporternya sendiri karena belum meyakinkan melatih Al-Ettifaq. Steven Gerrard masih belum menyerah dan mau membuktikan diri. Al-Ettifaq kini menghuni peringkat ke-12 klasemen di Liga Arab Saudi dengan koleksi 12 poin dari 11 laga. Mereka berjarak cuma 3 poin dari Al-Wydad di peringkat yang ke-15. Al-Ettifaq sudah memecat direktur olahraga dan juga asisten pelatih Gerrard. Dilansir dari media Arab Saudi, pemecatan Gerrard diyakini tinggal menghitung hari. Tammy Abraham akui belum tampilkan performa terbaiknya. Penyerang AC Milan yakni Tammy Abraham mengakui bahwa dirinya belum mampu tampilkan performa terbaik untuk I Rossoneri. Namun dia mengatakan bahwa saat ini dirinya sudah siap memberikan 100%. Abraham didatangkan dari AS Roma pada musim panas lalu dengan status pinjaman dan sejauh ini hanya mampu mencatatkan 2 gol dari 11 laga di seluruh kompetisi. Pemain timnas Inggris itu mengalami cedera ACL pada akhir musim 2022-2023 dan membuatnya absen hampir sepanjang musim lalu. Abraham mengakui sejak itu dirinya belum kembali ke performa terbaik. Barcelona berniat perpanjang kontrak 2 pemain veteran. Barcelona tampaknya bergerak untuk bisa memastikan masa depan 2 pemain veteran mereka yakni Robert Lewandowski dan juga Inigo Martinez untuk bisa tetap bertahan lebih lama di Camp Nou Stadium. Keduanya telah menunjukkan peran vital dalam performa tim sejauh ini, dengan Lewandowski menjadi andalan di lini depan dan Martinez memperkuat sektor pertahanan. Lewandowski saat ini memiliki kontrak hingga tahun 2025 dan dilaporkan akan mendapatkan perpanjangan kontrak hingga tahun 2026. Arsenal siap pagari William Saliba dari kejaran Real Madrid. Arsenal dikabarkan siap menolak tawaran apapun untuk bek tengah William Saliba yang kini menarik perhatian dari klub raksasa Spanyol yakni Real Madrid. Menurut laporan dari Football Insider, Arsenal telah menyusun strategi transfer mereka menjelang jendela transfer Januari dan musim panas. Dalam laporan itu dikatakan bahwa klub asal London Utara tersebut tidak akan menjual Saliba dengan alasan apapun. Unai Emery tertarik bawa gelandang Werder Bremen ke Aston Villa. Get Football News Jerman melaporkan jika Unai Emery menginginkan gelandang serang milik Werder Bremen yakni Roman Schmidt. Unai Emery sendiri meminta Aston Villa untuk bisa mendatangkan Romano pada bursa transfer musim dingin nanti. Tetapi jika itu gagal, mereka tidak masalah jika itu diundur pada bursa transfer musim panas. Tetapi Aston Villa tidaklah sendiri. Beberapa klub dari Eropa juga mengincar tanda tangan dari Roman Schmidt. Werder Bremen sendiri mematok harga sekitar 10 juta euro untuk tanda tangan sang pemain yang akan terikat kontrak hingga tahun 2026. Melambam di MU, Joshua Zirkzee bakal diangkut oleh klub IPL yang lain. Ada kabar baru seputar masa depan dari Joshua Zirkzee. Sang pemain berpotensi pindah ke Aston Villa di musim dingin nanti. Menurut laporan tersebut, pelatih Aston Villa yakni Unai Emery tertarik untuk bisa mengamankan jasa Zirkzee. Pihak dari Aston Villa kini dikabarkan sedang menyusun proposal untuk bisa mendatangkan Zirkzee. Mereka masih menimbang-nimbang apakah perlu meminjam sang striker terlebih dahulu atau langsung membelinya. Borussia Dortmund tertarik untuk bisa mendatangkan Endrick Felipe. Borussia Dortmund dikabarkan telah memasuki persaingan untuk bisa mendatangkan penyerang muda Real Madrid yakni Endrick. Ketertarikan Borussia Dortmund terhadap Endrick menambah daftar klub yang memantau situasinya. Pelamar lain yang dilaporkan masuk adalah AS Roma dan juga Real Valladolid. Keterlibatan Dortmund sangat menarik, mengingat reputasi mereka dalam membina bakat muda. Atletico Madrid disalip AC Milan dalam perburuan bek milik Valencia. Atletico Madrid dikabarkan telah disalip oleh raksasa AC Milan dalam perburuan servis bek tengah yakni Christian Mosquera setelah Lose bersedia mendengarkan tawaran yang diajukan oleh Rossoneri. Menurut kabar yang dilansir oleh Relevo, AC Milan dikaitkan dengan transfer dari Mosquera dan Valencia bersedia mendengarkan tawaran kisaran 25 hingga 30 juta euro untuk pemain U21 milik timnas Spanyol tersebut.
godaan 8 miliar rupiah per pekan akhirnya bikin Alexander Arnold setuju kontrak baru dari Liverpool. Trent Alexander-Arnold tengah menghadapi fase penting dalam karir pemain sepak bolanya. Bek kanan andalan klub Liverpool tersebut dikabarkan berada di ambang perubahan besar target kontraknya yang akan habis di akhir musim nanti. Baru-baru ini muncul kabar bahwa Liverpool menawarkan kontrak baru dengan nilai fantastis, yakni mencapai 8 miliar rupiah per minggunya. Jika disepakati, angka tersebut akan menjadikan Alexander Arnold sebagai salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di sepak bola Inggris. Theo Hernandez bakal jadi bek kiri baru milik Manchester United. Kabar perburuan bek kiri baru Manchester United memasuki babak baru. Setan merah kini diberitakan mengincar Theo Hernandez sebagai bek kiri mereka. Menurut laporan dari Sky Sport Jerman, Ruben Amorim menyukai sang bek karena ia punya karakteristik yang ofensif yang bagus. Jadi ia ingin segera memboyongnya ke Old Trafford. Menurut laporan tersebut, MU menemukan celah untuk bisa mengamankan jasa Theo Hernandez. Kontrak sang bek di AC Milan sendiri mulai menipis, namun sang bek belum mendapatkan tawaran kontrak yang baru. AC Milan dikabarkan akan membandrol sang beknya di kisaran 80 juta euro.